sejarah. Ketika kita berbicara sejarah, urangnya mau kabeh mengenai sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapa manusia yang pertama kali menuliskan sejarah? Dan apa pentingnya kita belajar sejarah Nabi? Disebutkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Siratun Nabawiyah, bahwasannya pentingnya kita mempelajari sejarah adalah untuk satu, fahmu syakhsiyatir Rasulin Nabawiyah min khilali durufihi wa hayatihi allati asya fiha. Fahmu, untuk mengetahui, untuk mempelajari fahmu syakhsiyatir Rasulin Nabawiyah, memahami kepribadian kita punya Nabi. Min khilali durufihi wa hayatihi, dari sela-sela kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu penting? Ya, penting karena lewat sejarahlah kita bisa tahu bagaimana baheula Rasulullah. Dulu Rasulullah itu bagaimana cara mengajarkan dakwahnya, bagaimana cara Rasulullah berhadapan dengan para sahabatnya, bagaimana cara Rasulullah ketika ada sahabat yang bentrok antara Muhajirin wal Ansor. Pernah terjadi bentrok gak? Pernah. Kumaha cara Rasul ngadamaikeun ieu dua golongan. Begitu juga bagaimana cara Rasulullah menghadapi kerabatnya, kerabat yang sudah Islam atau kerabat yang belum Islam, itu juga diajarkan di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagaimana cara Rasulullah ketika terjadi bentrok antara sahabat dengan kerabat. Pernah tidak? Pernah. Siapa yang pernah bentrok? Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Abu Musa al-Ansari. Pernah bentrok? Pernah. Itu juga diajarkan dalam sejarah bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan masalah itu. Begitu juga bagaimana tata cara Rasul membagi waktunya antara istri-istrinya, bagaimana cara Rasul memperlakukan istrinya. Itu semua diajarkan di dalam sejarah Nabi Muhammad. Dalam artian sejarah Nabi itu menjadi tolak ukur bagaimana cara Rasul menghadapi dengan kaum muslimin, kaum Yahudi yang saat itu ada. Perlu dipahami ibu bapak, ketika Rasulullah SAW diutus, ketika Rasul diutus pertama kali menjadi nabi, itu ada 4 kaum yang tinggal di sekitaran di bumi Arab saat itu. Maksud 4 kaum di sini adalah 4 agama. 4 jenis agama yang saat itu ada di sekitaran Hijaz. Kita bilang Hijaz. Hijaz itu bukan hanya Mekah Madinah, tapi yang sekarang bisa disebut Saudi Arabia itu disebut Hijaz. Ada 4 agama. 1, Yahudi. Di mana mereka Yahudi? Yahudi tinggal di Madinah. Yahudi di Madinah ada 3 kaum yang besar, ada kaum-kaum yang kecil. Cuman yang besar ayat dulu. Hiji, Bani Quraidah. 2, Bani Nadir. 3, Bani Qainuqa. Ini kaum 3 Yahudi. Pertanyaannya, mau apa Yahudi tinggal di Madinah saat itu? Yahudi tinggal di Madinah sudah 1000 tahun. Yahudi tinggal di Madinah 1000 tahun. Pertanyaannya, mau apa Yahudi tinggal di Madinah sampai 1000 tahun? Dan kenapa mereka memilih kota Madinah, tidak memilih kota Mekah atau kota yang lain? Baik, jawabannya, Yahudi sudah tahu bahwasannya akan ada nabi yang terakhir, yang mana nabi yang terakhir ini akan dilahirkan di antara kota Makkah atau Madinah. Apabila nabi terakhir ini dilahirkan di Makkah, maka akan hijrah ke Madinah. Apabila nabi yang terakhir ini lahir di Madinah, maka akan hijrah ke Makkah. Antara 2 kota. Saat itu Yahudi Madinah terbagi menjadi 2 golongan. Sebagian pengen tinggal di Madinah, sebagian pengen tinggal di Mekah. Mereka berusaha masuk ke kota Mekah, tapi sayang, seribu sayang, kaum Arab saat itu dulu keras. Sampai detik ini orang Mekah keras pak, orang Madinah. Kalau ibu yang pernah haji, ibunya hadapan orang Mekah dikasih belenggu. Tapi orang Madinah lembut. Makanya dulu ketika dia mau masuk Mekah itu Yahudi ditolak sama orang Mekah, keluar, ngagunduk di Madinah. Biasanya semua nabi dan rasul itu Allah turunkan dari kaum Bani Israel. Paling banyak dari kaum Bani Israel. Mereka berharap anak-anak mereka suatu saat keturunan mereka ada yang menjadi nabi.
sayang 1000 sayang, yang jadi nabinya bukan orang Yahudi, orang Bani Israel, tapi dari orang Arab. Makanya mereka menolak. Mereka tahu bahwa nabi ini hak, tapi mereka tidak pernah mau untuk beriman karena bukan dari golongannya Yahudi yang tinggal di Madinah. Baik, di malam kelahirannya Rasul, ini diriwayatkan dalam kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Di malam Rasulullah lahir, itu ada seseorang yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu saat itu masih kecil, budak kene. Manehna dibawa ke bapakna, manehna orang Mekah dibawa ke Madinah ke bapakna. Begitu Hasan bin Thabit sampai di Madinah, di malam kelahirannya Rasul, pas Rasulullah lahir, di malam kelahirannya Rasul, itu orang Yahudi rame genjel yang di Madinah, genjel. Karena ternyata jadi begini. Ini sejarah panjang, tolong diperhatikan. Orang Yahudi mempunyai patokan bahwasannya Nabi yang terakhir itu akan lahir setelah pasukan gajah berusaha masuk ke Mekah. Eta Abraham. Ketika pasukan gajah berusaha masuk ke Mekah, mendekati kota Mekah, gagal kembali. Maka orang Yahudi sudah tahu, oh sekarang di tahun ini akan lahir seseorang Nabi yang terakhir. Makanya Rasulullah dikenal lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pasukan yang berusaha masuk ke kota Mekah dengan gajah. Paham? Ketika Rasulullah setelah ada pasukan gajah, orang Yahudi sudah paham. Setelah ini maka akan muncul satu bintang, itu namanya bintang Ahmad. Orang Yahudi, para rabi-rabi Yahudi saat itu setelah kejadian, rabi-rabi Yahudi memberikan tanda kepada rumah-rumah orang Yahudi yang ada di sekitar, diberi cakat imah-imah. Eta imah nu dicatat semua orang yang hamil. Dari orang-orang Yahudi itu hamil, perempuan yang hamil. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwasannya setelah masuk pasukan gajah, ada pasukan gajah, buru-buru eta awewe digarawean hayang marindut supaya anaknya jadi hamil, supaya anaknya jadi nabi. Sugan we anak urang, sugan we anak urang, sugan we anak urang. Dikasih tanda itu semua rumah. Ini silakan antum buka di kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Ditandaan. Terus setiap malam para rabi Yahudi, rabi itu ajeng anak kiai Yahudi, mereka tinggal di Sutuh. Apa yang disebut Sutuh? Nah, disebut Sutuh. Sutuh itu kalau di kita rumah ada atapnya, ada genteng, kan? Tapi bagi orang yang pernah haji atau umroh di Saudi ada genteng. Betul. Terbuka langsung ke langit. Nah, mereka tinggal di atas Sutuh sambil nunggu bintang Ahmad dicari. Pas malam kelahirannya Rasul, keluar bintang Ahmad. Begitu bintang Ahmad keluar, ia Yahudi mencukur sama nakolan naon. Jadi urama kohpol, bener. Pong. Saat itu Hasan bin Thabit kaget, ayah naon ieu. Ayah kersare budak. Bapaknya bangun, ibunya bangun, kaget ayah naon ieu. Keluar. Begitu keluar, Yahudi kena gedoran. Tong kok goharono jeung Muhammad telah lahir di tanah Ahmad. Ayat di tanah Ahmad. Berarti ayat ngajuru. Coba teangan. Maka setiap rumah yang ditandai yang punya yang istrinya hamil, setiap ada perempuan hamil ditandai, diketok pantonan. Ngajuru teh, henteu lain. Ngajuru teh, henteu lain. Ngajuru teh, henteu lain. Setiap rumah diketok satu persatu. Ternyata tidak ada yang lahir pada malam. Oh, berarti Nabi pas lahir cuma lain di golongan kurang hampura abdi moal beriman. Berarti apa yang kurang dari mereka? Hidayah. Betul. Itu kaum yang pertama Yahudi yang tinggal di Madinah. Bagaimana cara Rasulullah berhubungan dengan kaum Yahudi? Maka orang yang pertama menerapkan toleransi adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agama yang dianut oleh kaum Yahudi apa? Agama yang dianut oleh orang Arab saat itu apa? Kristen, Nasoro. Di mana orang Kristen saat itu tinggal? Di Najran. Najran itu perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Di situ pun. Di Mekah ada tidak? Ada sedikit. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal. Yang ketiga, agama kaum orang Arab pada saat itu apa? Menyembah berhala dan juga menyembah syariat Nabi Ibrahim.
Mereka menyembah syariat dan juga mereka menyembah. Yang keempat, menyembah dengan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Muhammad. Namun orang berpikir Rasulullah ibadah di Gua Hira, betul? Sholat cara di Gua Hira nya. Pertanyaannya, sholatnya lu kumaha? Pancen aya sholat lagi. Sholatnya saat itu adalah sholat dengan sisa-sisa daripada syariat Nabi Allah Ibrahim. Itu bisa diketahui lewat sejarah. Kalau kita yakin cinta sama Rasul, maka kita akan gali sejarah Rasul. Ketika orang sholat, orang benar cinta, saya harus di dia cinta ke Rasul. Cinta pasti gak jawab. Pertanyaannya, benar orang cinta ke Rasul? Kira-kira sholat orang sebenar apa encan? Puasa orang sebenar apa encan? Zakat orang sebenar apa encan? Kalau orang benar cinta sama Rasul, dia akan mengikuti semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam artian kos kieu ieu, urang ieu cinta ka Rasul, urang rek salat. Kumaha sih salat teu bener teh? Dia akan belajar dulu bab salat. Apa saja syaratnya, apa saja rukunnya. Oh, syarat salat teh naon? Teu meunang boga hadas. Hadas teh aya sabaraha hiji? Aya 2. Kumaha cara ngaleungitkeun hadas teh? Oh, kudu wudu cenah hadas alit mah. Aya wuduna make naon? Make cai. Nu kumaha caina? Diteangan caina. Beres dicai lompat kana wuduna. Beres wuduna diteangan naon wae nu ngabatalkeun wuduna. Baru kita bicara bab salat. Oh, ternyata teu meunang boga najis. Najis teh aya sabaraha macem? Oh, ternyata kudu istinja. Istinja teh kumaha? Coba jelema ayeuna pan lalaki we pokona contoh dari lalaki. Tak jorok-jorokna jelema salah dunia lalaki. Tidak bab kiih. Kunaon Bu? Ibu lamun pengen kencing ketika kieu-kieu kan Bu. Laki makan tembok batu. Kieu teh jorok di mana we tembok batu. Pas cebok bingung kan. Karena tembok kan. Guys. Istinja bil hajar. Istinja bil tembok ieu mah. Wah tembok, tukang ngetak cau. Makanya caunya bau hansel. Laki-laki, pertanyaannya, ketika dia kencing nyiprat kena celana. Nyiprat, orang terus langsung sholat. Wudu bener, nanti sadar pakaian orang kena najis. Sekarang yang perempuan. Cok, AWWI rada panjang ya. Sebelum saya tutup ini udah jam 11:30 tuh kunci ke kerdandan. Kunci kerdandan, siapa bilang elektrik sini. Kunci kan beli bedak di Alfamart. Perempuan, maaf, bicara belak-belakan karena keluarga gue. Ada nggak orang-orang perempuan yang menguasai bab haid? Bab head, men. Lain mencret, lain men. Awewe ya, bab men paling rudet. Belak-belakan, mens perempuan itu paling rudet. Padahal mens ibu itu berhubungan dengan ibadah ibu. Sabaraha hiji awewe anu ninggalkeun salat gara-gara nyangka dirina head, padahal henteu. Sabaraha hiji awewe nu salat nyangkana teu head. Padahal keren. Gara-gara naon? Gara-gara henteu belajar. Wa subhanallah bagi kaum santri sok pakerudet-rudet apa behetnya. Saya di Purwakarta ada satu majelis, saya pernah buka kajian ngebahas head. Ada satu kitab karangan Syekh Muhammad Al-Khatib. Ketika abdi di Hadramaut kakukur nama kitabnya Izalatul Iltibas fi mas'alati haid wa istihadah wan nifas. Menghilangkan keraguan khusus untuk ngebahas haid, istihadah jeung nifas. Subhanallah, abdi teh muka kita diajarkan ku abdi teh pas masuk ka bab head, ibu-ibu ladir bib atuh cenah urang nyieun we yuk cenah kajian unggal sore urang bahas bib bab head cek abdi teh ulah unggal sore atuh saminggu sakali da abdi sibuk nya bib saminggu sakali nya jadi dibikin kajian. Alhamdulillahirabbil alamin 6 bulan teh tamat-tamat. 6 bulan teh angges-angges. 6 bulan buih we di dunia. Geus dijelaskeun ieu, beres Ibu. Ya, hati-hati jangan lupa ya Bu ya. Iya balik abdi teh. Minggu payuna kapanggih deui. Poho deui. Dijelaskeun deui. Oh iya we,
Akhirnya ulah saminggu sekali atuh dilatih geus saminggu 2 kali anger. Saminggu 3 kali anger lieur kan. Ieu kena pulang teh geus di dinya we. Acan lebat ka istiqatoh macan di head keneh. Dah hilang deui dipikir-pikir bu, ya Allah, ibu nu head tapi abdi nu lieur. Pan ibu anu head nage abdi mah teu head ibu, tapi nah jadi kurang ngarti ibu nu henteu. Pan kuduna ibu teh berenang tidak ibu teh head. Kalau boleh jujur, dulu saya paling tertarik dengan yang namanya bab head dalam perempuan. Karena apa? Dalilnya istiqra, penelitian. Siapa yang meneliti? Imam Syafi'i, betul? Silakan buka kitab fikih. Pasti pembahasannya istiqra dan istiqra. Penelitian. Akhirnya abdi pulang dari Hadramut, saya korbankan 3 orang wanita dalam hidupku. Dikorbankan 3 wanita tercinta dalam hidupku. Saat itu, 1, saya punya ibu. 2, saya punya kakak perempuan, istrinya Habib Idrus saya istrinya, kakak saya, beliau istrinya. Yang kedua kakak saya 1 lagi. Dia tiru awewe di udang-udang 1 tahun. Saya pulang ke Indonesia. Begitu masuk bab head, di bab eta, saya dekati saya punya ibu. Mama head tirahat. Arek naon? Nanyakeun head. Mah penting, pokoknya mun head kerjaannya. Naon? Engke, pokoknya penting diberi bonus. Siap, ibu saya belum paham. Naon? Begitu head, ditanya ke lu saja. Jika nama isukan, beda sih. Kenapa itu? Sakara rasal. Oh iya. Awewe gitu jawabnya. Lamun geus rek tatangga cek kesalnya bu. Sok para reguhnya, jebras-jebris ke salaki, goreng adatnya. Biasanya panggil salaki cium tangan, jadi cara cium tangannya bu. Ibu sok cium tangan dengan salaki. Salaki datang dia. Itu rusuh. Salaki datang, ibu ayah. Tapi syaratnya ibu nges gitu kieu. Menang sabaraha? Salah kieu, asal korupsi menang gope dari 200. Karena jika lain soalnya gope mah. Ada cium tangan. Tapi lamun pas cium tangan ibu ieu. Ubud beberangan cium deui. Balikeun. Pondok aku macam kurang. Oh, awalnya apa duit marimun. Nah, saya tanya ke ibu, saya punya ibu, mah, tos head mah, tos, pakai softtek dulu, maaf, pakai softtek dulu, mungkin penguakan itu banyak hayang nempok, aisyah, ya, non maksudnya, penting, kata penting, kenapa? Saya sampai minta softteknya saya punya ibu, itu saya pengen lihat, hayang ngakurkeun. Jeung nu di kitab akur henteu. Warna darahnya, jenis darahnya, kekentalan darahnya, itu sampai diakurkan. Coba dah kumaha? Oh, kieu bentukna teh getih. Saya nggak bayar mukanya goyor, duitnya kan ternyata kaclak caranya punya. Iya perempuan, hari pertama sehari sebelum head goreng adat. Petot, irungna naik kalur. Matadang sebolotot, kamu mau sekolah laki sare wae ditajong tah. Goreng ada, jepras. Oh, masalah laki. Hari pertama head tidak terlalu banyak, hari kedua mending, hari ketiga ngayarnya bu. Hari keempat ngayar, hari kelima mulai berkurang, hari keenam mulai berkurang, sebagian ada yang berhenti, sebagian ada yang itu head. Darah pertama warna merah, warna hidung, warna merah, warna hijau, betul bu? Itu sampai dari mana saya kudu yakin, iya menurut kitab kieu urang kudu meneliti, ieu nom sorangan tah ku.
Ibu saya hari pertama dipenta, hari kedua dipenta, hari ketilu dipenta, hari keempat dipenta, terus. Oh, getih lagi. Karena di dalam babeh ada darah lahir, berem, aya bintik-bintikan. Mana darah kuat, mana darah lemah, betul. Itu dibahas. Darah kuatnya mana, darah lemahnya mana. Ini menjadi hukum kapan? Ketika seseorang istihadah. Itu dicari. Ditanyakan, beres punya ibu, geus clear. Nanya ka lanceuk, sarua itu. Apa yang beda dari ibu saya dan kakak saya? Oh, perbedaan dalam siklusnya saja. Bener gak darahnya 24 jam? Udah beres, tanya ke terakhir kakaknya bibi terus. Dulu belum menikah, ditaruh sekolah abdi. Tapi kapusingan tadi udah itu saya lakukan selama 1 tahun. Akur teh, kabayang teh unggal poe perempuan getih, kita unggal minggu, unggal bulan perempuan getih. Sampai 1 tahun saya itu cari tahu bener apaan teh. Karena naon cek indung teh kunaon sih ente teh gitu. Kos nu lieur, unggal ieu muka kitab sih. Kadang-kadang sabaraha sotek sabaraha kitab. Yang naon ngakurkeun mah karena anak bakal ngajarkeun babeh. Ketika anak ngajarkeun namun anak teh ngarti bakal lieur. Kalau saya nggak paham warna darahnya begini, ada bintik-bintik atau ada garis-garis merah, orang cuma pernah nempuh, cek awewe, garis-garis merah, kan bingung orang. Masalahnya abis itu head. Itu saya cari tahu, karena penting. 1 tahun udah gitu mas. Ketemu dari ayeuna sok ibu lamun di KB, pasti headnya paburisan bu. Benar teh? Beri KB paburisan teh. Kamu pakai suntik, jos, membuka budak produk nih, makanya awewe malah mentah gendut pak, udah si bola, itu lah buka kamar mandi jadi tak asupan, mana dah lebih, jangan gedean, awewe teh, mentah jarawatan, perempuan. Kenapa ini saya bahas? Karena babeh berhubungan dengan ibadah kita. Baik. Pertanyaannya, siapa yang wajib belajar head? Perempuan. Lamun eta awewe boga salaki, maka salakina wajib ngajarkeun. Lamun salakina teu bisa babeh, maka salakina wajib ngajurungkeun pamajikanana ngaos ka pengajian yang belajar babeh. Karena penting berhubungan dengan ibadah kita. Berapa banyak perempuan yang melakukan ibadah dalam keadaan head atau dia tidak sholat nyangka dirina head padahal apalagi nu gawe di pabrik, nu orang yang kerja di pabrik pasti pas bulan puasa. Alasannya head di hari pertama ketika hari ke-30 head eta jelema maknya mana teh head 30 poe sebenarnya tuh si bikan hareudang. Oh capek pan bi luhurna cenah aspes kabeletrek panas bi. Jadi lain head lain haus. Lalaki ayeuna di kurang mana teh puasa KM. Sudah teh karmen, sepen lain males. Kira-kira sampai sini paham ya Bu? Sebetulnya masih banyak materi yang bisa disampaikan, tapi sayang seribu sayang waktunya sudah malam dan ibu kata orang setara dulu bapaknya para rekon tegulur pada tadi kayak apa dia mau jadi kabur kayak kodut. Jadi beres dulu teh poin alam dunia. Masalah bangutan itu. Padahal bukan. Baik, kira-kira yang disampaikan jelas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan yang datang ke tempat ini niatnya karena Allah sing panjang umurna amin. Sing sehat awakna amin. Sing seueur hartana amin. Sing barokah harta sareng anak-anakna amin. Mudah-mudahan Habib sing eureun ceramahna amin. Alhamdulillah. Bagi yang bilang amin barusan pas saya nyebut Habib sing eureun ceramah, didoakeun asup surga jeung sendal-sendal. Amin. Hadal minni wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.